Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Guru hebat di SD Negeri 10 Suso ini. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah dapat berhadir di ruangan kita ini ya, untuk mengikuti kegiatan diseminasi modul 1.4. Ini merupakan video aksi nyata tugas saya sebagai guru penggerak di angkatan 11. Jadi video ini nanti akan kami pergunakan sebagai bahan untuk tugas kami. Jadi untuk menghemat waktu ya, untuk pembukaan acara diseminasi ini kami minta kepada Ibu Kepala Sekolah untuk menyampaikan sepatah dua patah kata untuk kegiatan ini. Kepada Ibu, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kepada pangkuan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita umatnya ke alam yang berilmu pengetahuan. Bapak Ibu, para Dewan Guru SD Negeri 10 Suso yang kami hormati, ya, pada hari ini kita akan melaksanakan suatu kegiatan yang utamanya adalah kegiatan untuk salah seorang guru kita, rekan kita, dalam rangka mengikuti calon guru penggerak di angkatan 11. Jadi pada acara ini tentunya kita harus saling menolong dan berpartisipasi untuk mendukung tercapainya keberhasilan teman kita dalam mengikuti calon guru penggerak ini. Nah, semoga Bapak Ibu dapat mengikuti diseminasi ini dengan serius, karena kami sangat mengharapkan apa yang sudah ditemukan, dipelajari dan didapati oleh calon guru penggerak kita ini dapat berimbas kepada kita rekan-rekan guru yang lain. Semoga saling sharing, saling berbagi ilmu, dan juga untuk rekan-rekan guru yang lain masih banyak kesempatan untuk bertanya kepada teman kita calon guru penggerak. Ya, mudah-mudahan untuk calon guru penggerak dapat mengikuti kegiatan ini sampai seterusnya, berhasil dengan nilai yang baik dan sukses, sehingga kita atau di sekolah SD Negeri 10 Suso ini sudah ada satu orang guru penggerak. Mudah-mudahan dapat menyusul untuk rekan-rekan guru yang lain. Ya, apalagi kita sudah difasilitasi oleh Ibu Afriani. Mungkin kita sudah banyak tempat bertanya atau menggali ilmu. Nah, jadi di seminasi ini menyangkut dengan modul 1.4 ini tentang budaya positif. Tentu saja hal ini sangat menyangkut dengan kondisi siswa kita dan lingkungan sekolah kita. Mungkin melalui diseminasi ini dapat meningkatkan budaya positif, terutama untuk kita pribadi dan siswa-siswa kita, sehingga para siswa kita dapat meningkatkan etika, sopan santun, ya kan? Menghargai sesama dan sesama kita, apalagi kita sebagai guru, di mana etika itu sudah kurang nilainya kalau kita perhatikan. Jadi kita sebagai guru jangan bosan-bosannya untuk memberi nasihat dan membudayakan etika itu untuk anak kita. Semoga anak-anak kita pun dapat meningkatkan disiplin dengan baik, dapat menciptakan sesuatu dengan hasil yang baik dan merdeka. Demikian saja yang dapat kami sampaikan sebagai pembukaan
sambutan dari kami Kepala Sekolah SD Negeri 10 Suso. Semoga kita dapat mengikuti destinasi ini sampai akhirnya. Demikian saja akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak saya ucapkan kepada kepala sekolah yang sudah memberikan sambutan untuk kegiatan kita hari ini. Dan di sini saya berdiri di sini bukan berarti saya sudah bisa Bapak Ibu ya. Di sini saya juga sama seperti Bapak Ibu semua masih dalam tahap belajar. Hanya saja ini kebetulan ada sesuatu hal yang saya dapatkan di dalam pembelajaran saya ini. Jadi saya imbaskan untuk saat ini sekalian untuk membuat aksi nyata saya di tugas modul 1.4. Kebetulan ini juga sudah saya rangkum dalam sebuah PPT ya, yaitu tentang budaya positif. Jadi sebelum kita masuk ke materinya, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin memberikan pendapat, yaitu budaya positif itu kira-kira yang terbayang dalam pikiran Bapak Ibu itu apa? Boleh? Ada yang ingin menyampaikan pendapat? Ada? Yang terbayang dalam pikiran kita, budaya positif itu apa? Ya, menghargai, baik? Iya, boleh ya. Budaya positif. Di sini saya sudah merangkum, ya. Budaya positif di sekolah itu ya, yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik. Mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Itu adalah budaya positifnya. Sementara yang kita temui sekarang ini ya, nilai-nilai kebiasaan dan kebiasaan itu ada kita temukan. Hanya saja ya, karakter perkembangannya itu tidak sesuai, yaitu penuh hormat dan bertanggung jawab itu masih kurang. Jadi dalam kegiatan diseminasi ini kita samakan persepsi kita supaya kita dapat menumbuhkan budaya positif ini di sekolah kita, ya. Kemudian di sini saya memiliki pertanyaan pemantik. Mungkin di sini sudah sering kita laksanakan, sudah sering kita lakukan sehari-hari, ya. Di sini Bapak Ibu tinggal menjawab setuju atau tidak setuju, ya. Pertanyaan pemantik pertamanya yaitu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Boleh? Siapa? Setuju atau tidak? Iya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju? Setuju. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Setuju. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Berarti semua setuju ya Bapak Ibu ya? Ya. Di sini nanti kita akan bertemu dengan 5 posisi kontrol dengan ada segitiga restitusinya. Kita akan melihat ini nanti. Apakah ini baik kita lakukan atau tidak? Ya. Ya. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Mencipta di sini maksudnya adalah ya, biar ini, misalnya mereka ingin membuat sesuatu, misalnya ingin membuat puisi misalnya.
Ya, mereka harus memiliki lingkungan yang positif. Lingkungannya juga aman, juga nyaman. Kalau terjadi kericuhan, keriuhan, maka mereka tidak akan bisa menciptakan sesuatu itu dengan baik. Ya. Kemudian lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Kita seringkali menghadapi murid ya dengan menggunakan emosi. Ya, namanya kita juga manusia, punya batas kesabaran, tetapi semua itu ada posisi kontrolnya. Nanti kita akan membahas masalah 5 posisi kontrol tersebut. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Ini ada sebuah, kalau saya katakan ini permainan, bukan permainan. Kalau saya katakan ice breaking, semacam itulah. Boleh saya minta 2 orang guru untuk maju ke depan, siapapun boleh. Siapapun boleh. Boleh. Boleh siapa saja. Kita akan bermain cobalah buka. 1 orang lagi. Cobalah buka. 1 orang lagi. Boleh. Ibu, ini ada kertas Ibu ya. Silakan Ibu tuliskan di kertas ini. Silakan Ibu tuliskan. Ada pulpen? Boleh. Silakan Ibu tuliskan di kertas tersebut. Ibu juga. Ya, silakan apapun rahasia Ibu. Rahasia. Silakan di tengah. Boleh rahasia. Boleh rahasia. Rahasia. Tidak boleh tahu. Tetangganya tidak boleh tahu. Ya? Iya. Sudah? Pinjam pulpennya. Sudah? Berdiri di sini saja, Bu. Ya, sini. Sini. Sudah, Ibu boleh juga di situ. Sekarang Ibu coba kepalkan tangan Ibu. Tolong maju lagi. Iya. Kepalkan tangan Ibu. Sekarang Ibu boleh meminta sama Ibu yang satu ini untuk membuka tangannya. Ibu yang meminta, boleh Ibu rayu, boleh Ibu pukul, boleh Ibu iming-imingkan hadiah supaya dia mau membuka tangannya. Silakan. Tangan yang berisi kertas catatan ini, karena Ibu kan pengen tahu apa yang ditulisnya di dalam kertas ini. Boleh. Ibu ingin membukanya dengan cara seperti apa? Ibu rayu boleh? Boleh dekat. Ibu rayu boleh, Ibu pukul boleh, bagaimanapun boleh. Nggak mau? Waktunya 10 detik ya. Terserah Ibu, mau buka? 10 detik habis. Silakan, jangan dikasih dulu. Silakan Ibu meminta. Boleh Ibu pukul boleh. Sekarang giliran Ibu meminta sama dia, boleh Ibu pukul, boleh Ibu iming-iming dengan hadiah, boleh Ibu rayu. Waktunya 10 detik, silakan Ibu meminta, membalas permintaannya. Boleh, terserah sama Ibu. Oke, sudah Ibu, Bapak Ibu ya? Sudah. Sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, kepada Ibu berdua ya. Saya ingin bertanya, apakah Anda atau Ibu membuka kepalan tangan Ibu tadi? Apakah Ibu membuka kepalan tangan tadi? Buka. Tidak. Betul? Apakah ada Ibu buka kepalan tangan tadi? Membuka, kan buka tadi. Kan ya Ibu ketika diminta sama Ibu yang satu, pertama dia minta tadi Ibu buka tidak? Tidak. Mengapa? Ibu pastinya tidak mau
Ibu yang satu yang tahu rahasia ibu, ya? Ya. Kalau ibu buka tidak? Bukan. Kenapa? Karena ibu satu lagi memberikan hadiahnya. Oke, tidak apa-apa ya. Yang kedua saya ingin bertanya, mengapa dalam kegiatan ini siapa yang memegang kendali? Ketika ibu meminta kepada ibu yang satu ini, dia tidak membuka kepalan tangannya. Siapa yang memegang kendali kepalan tangannya? Siapa Bapak Ibu yang memegang kendali? Dia yang memegang kendali, ya kan? Berarti dia mengontrol diri dia sendiri. Dia tidak ingin orang lain mengontrol dirinya. Ya, terima kasih Bapak Ibu berdua. Silakan kembali. Iya, itu adalah contohnya mengontrol. Seperti itulah yang terjadi kepada murid-murid kita. Tugas kita bukanlah mengontrol, tetapi kita menjadi seorang manajerial. Nanti kita akan membicarakan 5 posisi kontrol ini nanti di 5 posisi kontrol itu ada yang namanya membuat rasa bersalah, ya. Ada nanti saja kita bicarakan. Nanti nggak ada apa namanya kalau kita bicarakan sekarang tidak ini lagi ya. Sekarang kita lanjut dulu. Apa itu tujuan pendidikan? Ya. Tujuan pendidikan menurut KHD, Bapak Ibu KHD ya, Ki Hajar Dewantara, ya, menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Kemarin ketika saya mempelajari modul 1.1, kami juga membahas ini ya, tujuan pendidikan ini. Biasanya kita punya mindset seperti ini. Anak-anak itu seperti kertas putih, betul? Mindset kita seperti itu ya. Sebenarnya itu mindset yang salah. Anak-anak itu terlahir bukan seperti kertas putih, tetapi dia sudah punya karakter tersendiri. Sudah punya karakter yang dibawa sejak lahir. Tugas kita hanya menebalkannya saja. Ya. Di sini kami juga kemarin di dalam elaborasi pemahaman tentang tujuan pendidikan ini, kami juga bertanya, ya, di sana dijelaskan bahwa si anak itu bukanlah tabula rasa. Si anak lahir memang sudah membawa karakter tersendiri. Tugas kita adalah menebalkannya. Karakter yang baik kita tebalkan semakin baik. Karakter yang negatif kita hilangkan. Bukan kita seperti menulis kertas kosong, menulis seperti apa yang kita inginkan. Tidak. Kemarin juga kita memiliki persepsi seperti itu. Oke, selanjutnya jadi dalam ini tadi kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita? Ya, kepalan tangan tadi itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Seperti saya katakan tadi kepada lawannya, boleh dengan memukul misalnya, merayu, mengiming-imingkan dengan hadiah ataupun dengan apa. Mau tidaknya kita membuka kepalan tangan itu tergantung dengan kontrol diri kita sendiri, ya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ya. Apakah makna disiplin?
Ya, makna disiplin ini saya juga sudah merangkum beberapa ya. Di sini disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Ya, disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Maksudnya di sini kita disiplin ini lebih ke ini ya, cenderung untuk kepatuhan. Kita menginginkan anak itu disiplin, ya kan? Ya, disiplin ini sangat luas artinya. Tetapi di sini lebih ke dipaksakan, terlalu dipaksakan, ya. Nah, nanti di sini akan kita jelaskan selanjutnya. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Jadi disiplin itu lebih ke diri kita sendiri, kita yang mengontrol tanpa perlu diperintahkan oleh orang lain. Jadi kalau kita yang sendiri yang mendisiplinkan diri kita, ya, apapun nilai-nilai yang kita inginkan itu bisa terhargai. Tapi kalau kita melakukan secara terpaksa, maka nilai-nilai itu tidak bisa kita hargai, bahkan tidak bisa bertanggung jawab. Contohnya, kemarin kami juga ada di ini kan, ada satu contoh kemarin di modul 1.4 budaya positif kalau nggak salah saya, ada pertanyaan pemantiknya seperti ini. Mengapa Bapak Ibu datang ke sekolah tepat waktu? Disebabkan karena apa? Di sana kami ada 3 pilihan. Pilihan pertama kalau nggak salah saya, karena ingin ingin mendapat ujian. Apakah karena ingin mendapat pujian, ataukah karena memang tanggung jawab kita, atau mentaati aturan? Kalau Bapak Ibu silakan pilih yang mana. Boleh berikan pendapat? Saya mendisiplinkan diri sendiri. Mendisiplinkan. Kalau Ibu? Mentaati aturan. Mentaati aturan. Yang lain boleh? Mentaati aturan. Ya. Kalau kita lihat di sini Bu ya, kalau posisi kontrolnya ada pada diri kita sendiri, ya. Kalau kita melakukannya tanpa mengharapkan imbalan, maka semua itu akan tercapai. Tidak perlu kita harus menunggu ada aturan dulu. Tidak perlu kita harus menunggu seseorang itu memuji kita dulu, ya. Tapi kalau itu memang berasal dari diri kita sendiri kontrolnya, maka semua itu akan tercapai dengan sendirinya. Tidak payah perlu kontrol dari orang lain. Kalau kita menunggu aturan terlebih dahulu, berarti kita menunggu kontrol dari orang lain, ya. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan universal, ya. Sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Tentunya kita setiap individu ingin mencapai sebuah tujuan yang mulia. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Ya, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu berdasarkan teori kontrol yang disampaikan oleh Dr. William Glasser. Ya, kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang,
maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila rata-rata kita di sini sudah tahu semua ya. Ada 6 profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan nilai-nilai kebajikan universalnya ya. Itu kalau ini sudah mulai kita terapkan. Kalau di profil pelajar Pancasila itu ya, di sini juga harus kita tekankan pemahamannya. Yang diterapkan itu bukan profilnya, bukan profil pelajar Pancasilanya, tetapi lebih ke karakternya. Ya, karakter profil pelajar Pancasila. Apa karakternya? Berakhlak mulia. Berakhlak mulia itu ada lagi nanti di dalamnya elemennya apa? Kemudian mandiri, itu adalah karakternya, ya, bukan profilnya. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ini dia 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada bertahan hidup. Mengantuk Bu, boleh kita bernyanyi sama-sama dulu? Nyanyi profil pelajar Pancasila saja ya? Boleh. Siapa yang mau memimpin satu orang di depan? Bantu. Boleh, Ibu Das. Boleh, Ibu Das. Boleh. Kita nyanyi bersama-sama Bu, biar tidak ngantuk ya. Boleh. Ayo Bu. Ganti speaking Bu, ganti kita speaking. Yuk kita nyanyi profil pelajar Pancasila. Boleh Ibu pimpin di sini Bu. Nyanyi sama-sama. Pelajar Pancasila. Ya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih Bu. Ya, ini memang suasananya sudah menjelang siang. Harap maklum ya. Oke, sekarang kita lanjut ke 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama sekali yaitu bertahan hidup. Manusia itu perlu bertahan hidup. Kemudian ada kebutuhan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Semua itu sudah kita miliki. Nanti kita lihat seperti apa yang kita butuhkan. Ya. Oke, selanjutnya saya punya kasus. Ini kebetulan saya gunakan nama saya, juga saya gunakan sekolah kita ya. Ini saya ada kasus di sini. Nanti tolong kita pecahkan bersama-sama kasusnya. Bu Ani, guru kelas 5 di SDN 10 Suso, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Agus. Saya sengaja tidak membuat nama murid di kelas kita ya. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Ya, di sini pertanyaannya adalah apa alasan Agus dia meminta-minta makanan tersebut ataupun bekal makan siang itu kepada temannya? Ingat, kita tadi punya 5 posisi kontrol. Oke,
mungkin kurang perhatian dari keluarga, berarti dia membutuhkan kasih sayang. Yang lain? Ya, dia perlu makan, makanya dia minta-minta. Itu berarti dia kebutuhan dasarnya yaitu bertahan hidup. Yang lain? Tidak ada uang jajan, berarti dia juga membutuhkan kasih sayang. Yang lain? Ada yang ingin menyampaikan pendapat? Oke, kita coba bahas Bapak Ibu ya. Di sini saya sudah merangkumnya. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Yang pertama, apabila Agus menjawab karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, berarti si Agus itu 5 kebutuhannya, 5 dasar kebutuhannya yaitu ingin bertahan hidup seperti dijawab tadi ya. Berarti dia ingin bertahan hidup, makanya dia meminta kepada kawan-kawannya. Kalau itu yang dijawab sama si Agus. Tapi apabila si Agus ini menjawab karena dia senang teman dia memperhatikan dia, dengan dia meminta kawannya kan selalu memperhatikan dia, berarti dia ingin diterima. Dia ingin diterima oleh teman-temannya. Bisa jadi seperti sering kita lihat seperti dikucilkan. Jadi dengan sering dia melakukan hal tersebut, otomatis dia akan diperhatikan oleh teman-temannya. Dia ingin diterima oleh teman-temannya. Ini sering kita jumpai di sekitar kita ya. Kemudian apabila Agus dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menurut keinginannya. Si Agus ini meminta makanan tadi supaya dia menampak hebat, ya, supaya menampakkan hebat kepada teman-temannya, sehingga teman-teman dia takut. Ketika apa saja yang dia minta, teman-temannya langsung memberikan kepada dia. Itu posisinya adalah dia ingin diakui atas kemampuannya, diakui kehebatannya, istilahnya seperti itu. Kemudian apabila dia menjawab karena bosan dengan bekal yang diberikan oleh orang tuanya, bisa jadi sudah 1 minggu ini bekalnya itu saja, sehingga mendatangkan rasa bosan kepada si Agus, sehingga dia meminta bekal kepada temannya. Jadi apa yang dia inginkan? Si Agus ini membutuhkan pilihan, kebutuhannya itu pilihan. Dia tidak ingin bekal itu saja. Hanya saja karena si Agus tadi tidak berani menyampaikan kepada orang tuanya, sehingga dia menerima bekal itu. Padahal dia punya pilihan lain. Misalnya kemarin-kemarin orang tuanya selalu membuatkan telur ceplok. Sudah 1 minggu ini selalu dengan telur ceplok. Sementara dia ingin besoknya ingin ikan misalnya, tapi orang tua dia tidak membuat itu. Itulah yang dibutuhkan si Agus, itu dia ingin kebutuhan pilihannya. Ya, kemudian yang terakhir, apabila jawaban Agus adalah iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena makanannya diambil. Jadi kalau dia merasa iseng ingin mengganggu teman-temannya, berarti dia membutuhkan kesenangan. Ya, kadang-kadang kita seperti ini. Misalnya kita lagi bosan, ya, kita lagi bosan, tidak tahu apa yang harus kita kerjakan. Tahu-tahu ada lewat 1 orang anak kecil, kita ganggu dia sampai si anak menangis. Berarti apa yang kita butuhkan? Kita berarti membutuhkan kesenangan untuk menghilangkan rasa bosan kita tadi. Karena bosan tadi kita ganggu si anak. Karena si anak tadi sudah menangis, kita merasa senang, merasa terhibur, ya kan? Itulah kebutuhannya. Ya, kita lanjut ya. Ini dia 5 posisi kontrol yang dimiliki oleh guru. Di posisi manakah kita berada?
yaitu posisi penghukum, ataukah pembuat merasa bersalah, ataukah posisi kita sebagai teman, pemantau, atau manajer? Menurut Bapak Ibu, posisi masing-masing Bapak Ibu di bagian mana? Nomor 1, 2, 3, 4, atau 5? Nomor 3. Nomor 3 sebagai teman. Nomor 3 Bu, tapi kenyataannya nggak bisa di nomor 3. Maunya di nomor 3. Oke, kita bahas. Kita akan tahu seharusnya kita berada di posisi mana. Apakah posisi sebagai penghukum itu baik atau tidak? Pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Kita akan melihat di mana posisi kita yang seharusnya. Ya, oke, kita bahas posisi kontrol guru. Yang pertama, saya besarkan dulu. Ini kita ada posisi sebagai penghukum. Itu sering kita lakukan ya? Sering tidak? Ketika anak mau masuk, berdiri dulu. Ataupun anak terlambat ke sekolah, berdiri di pagar. Itu posisinya adalah sebagai penghukum. Kita semua pernah melakukan seperti itu. Mindset itu masih ada ya. Jadi guru sebagai penghukum di sini menghardik. Pernah tidak kita menghardik anak-anak? Pernah ya. Kemudian menunjuk-nunjuk, mungkin masih ada. Menyindir atau menyakiti itu. Kalau menyakiti mungkin kalau secara fisik kita tidak pernah menyakiti anak-anak ya Bapak Ibu ya. Tetapi kita sering menyakiti anak-anak secara verbal. Ya, secara verbal bagaimana maksudnya? Dengan kata-kata yang tidak seharusnya, walaupun tidak kasar, bahasanya secara halus, tetapi ketika mengenai itu juga sama sakitnya. Itu kita sering menghukum kalau secara fisik tidak benar, tetapi sering terjadi secara verbal. Kemudian posisi kita sebagai pembuat merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Sering kita keluarkan kata-kata seperti itu. Seharusnya kalian gak ada seperti itu. Nah, ibu kecewa kali ya kalian seperti ini. Sedih kali ibu, udah capek kali ibu. Bukan bapak ibu saja seperti itu, saya juga masih. Ya, masih ada seperti itu. Mindset itu masih ada. Itu terjadi di kontrol dari luar antara kita dengan si anak. Ya, kalau kata-kata itu memang sering kita keluarkan ya. Beriba-riba kita Bapak Ibu ya. Ibu nanti ibu sedih kali ibu lihatnya. Ya kan sering kita keluarkan ya. Itu adalah pembuat merasa bersalah, posisi kontrolnya. Kemudian kita ada mengambil posisi kontrol sebagai teman. Ya, kita posisi kontrolnya sebagai teman yaitu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ya, kita dengan murid itu seperti berteman. Apakah posisi kontrol itu baik? Kita lihat. Mungkin sering kita lihat, contohnya tidak usah jauh Bapak Ibu. Ketika kita akan mengikuti lomba, bagaimana cara kita membujuk anak-anak? Kita membujuknya seperti seorang teman. Ya, ayolah nak, bantu ibu kali ini. Kita ikut lomba ya. Seperti itu kan? Itu adalah posisi teman. Itu posisi kontrolnya berada dari luar. Ya, kemudian kita sebagai pemantau, ya, sebagai pemantau itu kita sering bertanya, ya, sering bertanya apa peraturannya. Kita kan sering kalau anak terlambat, apa peraturan yang kita laksanakan, kita adakan di sekolah kita ini. Sering kita bertanya, kita berposisi sebagai pemantau. Yang terakhir ada posisi manajer. Ya, posisi manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ya, pertanyaannya misalnya seperti apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Ya, ini kelima
memang posisi kontrol ini sebenarnya secara tidak langsung, secara tanpa kita sadari, semua pernah kita lakukan. Hanya saja kita tidak tahu itu apa. Itu kita lakukan mengalir dengan apa adanya, tanpa kita sadari. Kemudian di sini, saya di sini ada merangkum pernyataan-pernyataan, ya, pernyataan seperti apa yang dijadikan sebagai posisi kontrol merasa bersalah sebagai penghukum, ya. Misalnya kita mengatakan saya kecewa sekali sama kamu, ataupun bapak ibu kecewa sekali sama kamu, ya. Ketika kita mengatakan kecewa kali bapak atau ibu sama kamu, kenapa lah kamu berbuat seperti itu? Kita berbicarakan seolah-olah kita sedih, ya kan? Sehingga dengan kita berbicara seperti itu, si anak merasa bersalah dia, ya, dia merasa bersalah kalau kita berbicara seperti itu. Kemudian kita juga pernah berlaku sebagai penghukum. Kamu tidak pernah benar melakukannya, ya. Kita marah, tidak pernah. Kata tidak pernah ini berarti kita ingin kita sebagai penghukum. Kemudian kita sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Ya, di sini ada beberapa pernyataan-pernyataannya. Nanti bisa kita inikan lagi. Kita lanjut. Bu, bisa bertanya Bu? Boleh. Misalnya di antara yang sekian banyak itu tadi yang mana yang tepatnya kita gunakan? Iya, nanti akan kita bahas di sini, ada sedikit lagi Bu, ya. Posisi kontrol apa yang sebaiknya kita lakukan? Ya, menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Ya, jadi di sini tadi ada pertanyaan, posisi kontrol manakah yang sebaiknya kita lakukan? Ya, oke. Sebaiknya posisi kontrol kita yang kita lakukan yaitu berada, kalau menurut saya itu di manajerial. Kenapa? Kita mengarahkan si anak. Kita tidak usah membuat ini sebagai penghukum, ya. Beradalah di posisi manajerial kalau menurut saya. Berarti kita tinggal mengarahkan si anak ke hal yang lebih baik. Karena manajerial di sini bukan hanya sebagai seorang pemimpin. Pemimpin itu artinya luas. Kita semua ini adalah pemimpin pembelajaran, ya, pemimpin pelajaran. Guru yang berdiri di depan kelas adalah pemimpin pembelajaran. Berarti kita sebagai manajerial di dalam kelas kita. Bukan, jadi kalau menurut saya, Ya. kita hanya sebagai manajerial tadi, hanya menyerahkan itu belum tentu berhasil untuk semua tempat. Ya, Karena kita perlu melihat situasi. ya melihat situasi. Termasuk di situasi kita ini, kita mungkin kalau nggak ada kelas ini bapaknya. Iya, betul. Tetapi dalam hal ini bukan berarti kita harus menekankan rasa sebagai penghukum itu juga tidak baik sebenarnya. Hanya saja kita situasi kita yang tidak memungkinkan. Di saat itu kita harus agak sedikit keras, ya. Kita sesuaikan dengan kondisi keadaan kita. Bukan berarti kita harus melulu berada sebagai penghukum, ya. Kemudian di sini ada bagaimana posisi kontrol tadi bisa tercapai. Maka perlu adanya kita membuat keyakinan kelas. Mungkin kita semua ada membuat keyakinan kelas. Kesepakatan kelas, keyakinan kelas sama. Kesepakatan kelas dengan peraturan kelas itu berbeda. Kalau kesepakatan kelas kita membuatnya dengan peserta didik kita, dia ikut serta dalam membuat kesepakatan kelas tersebut. Ya, kita bisa membuat seperti ini. Kita memberikan kesempatan kepada anak kita. Mereka itu kita buat kesepakatannya, misalnya dia ingin belajar seperti apa.
ini belajar seperti apa? Misalnya belajarnya sambil bermain, ataupun kita cukup berikan kertas satu, biar dia tulis, nanti kita suruh tempel saja, nanti akan kita pilih. Ya, misalnya saya Bu kalau belajar lebih suka berada di bawah pohon. Kok saya Bu lebih suka Bu tenang. Kok saya lebih suka belajarnya sambil bermain. Kok saya belajarnya sukanya Bu seperti setiap anak berbeda-beda. Tentunya semua itu berdasarkan kenyamanan anak-anak sehingga dia dapat menerima pembelajaran. Tapi kembali seperti dikatakan tadi, menyesuaikan segala sesuatunya ya Bu ya. Jadi keyakinan kelas ini ya kita membentuknya dengan anak-anak. Kalau ke peraturan kelas dia tidak bisa kita rubah-rubah. Kok keyakinan kelas dia kapanpun bisa kita evaluasi kembali. Karena kita menyusunnya dengan anak-anak, dengan murid-murid. Ini contoh peraturan kelas dengan keyakinan kelas ya. Misalnya peraturan kelasnya selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu kan peraturannya, ya kan? Keyakinan kelas kita apa? Kita harus memiliki rasa tanggung jawab, ya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, itu kan peraturannya kan baku. Kita tidak boleh mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya apa? Menghormati orang lain dan diri sendiri. Jadi kita bilang keyakinan kelas kita ataupun kesepakatan kelas kita menghargai orang lain. Berarti itu dia tidak boleh mengganggu orang lain kan? Kesepakatan dengan peraturan berbeda, ya. Kita lanjut ya. Di sini ada segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi. Segitiga restitusi, ya. Melalui segitiga restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Ketika si anak berbuat salah, maka kita akan menggunakan segitiga restitusi. Kemudian membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukannya. Kemudian memberikan penawaran, bukan paksaan. Seperti apakah segitiga restitusinya? Seperti inilah segitiga restitusinya. Segitiga restitusi. Yang pertama sekali, ketika kita memiliki masalah menghadapi seorang anak, ya, ketika menghadapi kasus misalnya si anak terlambat datang, ataupun si anak tidak memakai misalnya si anak memakai sendal, tidak mengikuti peraturan sekolah kita. Yang pertama sekali kita lakukan adalah memvalidasi tindakan yang salah. Ya, kita validasi dulu tindakannya. Yang kedua baru kita stabilkan identitasnya. Dan yang ketiga menanyakan keyakinannya. Kemarin saya juga sudah membuat segitiga restitusi tentang kasus saya kemarin tentang seringnya seorang anak yang tidak hadir ke sekolah, kemudian dia ke sekolah juga menggunakan sendal. Kemarin sudah saya selesaikan videonya, ya. Kemudian di sini ada tahapan segitiga restitusi. Yang pertama sekali menstabilkan identitas, ya. Apa-apa saja yang menstabilkan identitas. Yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Ya, kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ini adalah kata-kata yang kita ucapkan ketika ingin menstabilkan identitas kepada si anak. Misalnya,
si anak datang terlambat. Misalnya seperti ini, ada seorang anak, dia sering tidak datang ke sekolah. Apa alasan dia tidak datang ke sekolah? Disebabkan karena dia sering terlambat bangun, sehingga menyebabkan dia takut datang ke sekolah. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama sekali kita lakukan adalah menstabilkan identitasnya terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Kita bisa mengatakan kepada si anak tersebut, setiap orang itu memiliki kesalahan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Tapi bagaimana? Kita belajar dari kesalahan tersebut. Kalau hari ini kita berbuat kesalahan, besok pagi kita harus memperbaiki hal tersebut. Jangan sampai terulang kembali. Ya, kita stabilkan dulu. Kemudian setelah kita stabilkan, baru kita validasi tindakan yang salah. Kita bertanya, kan kemarin saya ada bertanya, kamu kenapa nak sering kali tidak datang ke sekolah? Dia menjawab, saya sering kali terlambat bangun, Bu. Nah, seperti itu jawabannya. Jadi sekarang kita validasi tindakan yang salah. Ya, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Ya, ataupun kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kita tanya, kita validasi tindakan yang salahnya. Ya, ataupun kemarin juga saya mengatakan kepada anak itu, sebenarnya kalau kamu terlambat bangun, ada cara supaya kamu bisa cepat bangun. Kemarin alasannya dia terlambat bangun tidak dibangunkan oleh orang tuanya. Ya, kita validasi kesalahannya dulu. Sebenarnya kamu bisa bangun lebih cepat. Caranya bagaimana? Dengan cara menghidupkan alarm supaya cepat bangunnya lebih cepat. Kemudian malam tidurnya tidak boleh melewati dari 9:30 karena kita adalah seorang pelajar. Ya, banyak cara kita untuk memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian kita menanyakan keyakinannya. Ya, kita bisa bertanya kepada anak seperti ini. Kemarin ketika sebelum memulai pembelajaran, kita ada membuat keyakinan kelas tidak? Kira-kira kamu sudah mematuhi keyakinan kelas kita belum? Nah, seperti itulah kira-kira Bapak Ibu ya. Oke, terakhir ini ada refleksi Bapak Ibu. Setelah mengikuti desiminasi ini, ya, perasaan Bapak Ibu saat ini bagaimana? Kemudian setelah mengikuti materi pengimbasan desiminasi pada hari ini, apa yang sudah Bapak Ibu pahami? Jadi target selanjutnya Bapak Ibu itu apa? Ya, ini bisa kita jadikan refleksi kita nanti. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.